senang sekali saya Gadis Fetrianto kembali hadir menjumpai Anda. Dan pastinya malam hari ini seperti biasa, saya akan memberikan Anda informasi yang pastinya menggelitik dan penting untuk kehidupan rumah tangga Anda. Nah, tema kita malam hari ini kita akan ngomongin sehat perkasa, vitalitas nambah, minum sekali, strongnya 3 hari. Wow, orang kalau nggak tahu kita ngomongin apa juga pasti bertanya-tanya ya, apaan sih bisa strong 3 hari? Pengen tahu dong. Nah, nanti kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Seperti biasa, semakin hari semakin perkasa walaupun saya belum ngelihat ataupun pegang ya. Langsung aja saya selamat malam Pak Andre. Selamat malam. Kok harus dipegang? Dilihat ya, aja. Kan biasanya kalau nggak ada bukti tuh hoax gitu loh. Tapi saya percaya aja karena Pak Andre itu tiap malam tuh staminanya oke, gitu. Ngobrolnya semangat. Tapi kalau saya lihat gitu. Mbak Gadis justru malam ini sangat oke sekali dari pakaiannya, sangat seksi banget. Ini bajunya apa? Semi apa ini? Semi menggoda. Yang pasti untuk Anda yang ada di rumah jangan lewatkan obrolan kita selama 1 jam dengan Pak Andre. Nah, kalau tadi Pak Andre bilang stamina saya kuat itu karena saya minggu lalu ya udah minum si ini gitu. Ininya nanti dikasih tahu ya kan. Nah, tapi kalau kita ngomongin tentang rumah tangga ya Pak Andre. Pak Andre ini sebagai yang sudah berapa tahun berumah tangga? Udah puluhan tahun. Puluhan tahun. Ya masuk kepala 2 punya rumah tangga, menjalin rumah tangga. Oke, baik. Pak Andre, selama rumah tangga menurut Pak Andre yang penting selain komunikasi dan ekonomi apa? Sebenarnya kebutuhan seks itu saya heran gini, di waktu muda itu pria itu yang sangat-sangat ingin ya seks itu ya. Terus setelah umur 35 minta ke atas terus gitu ya. Iya. 35 ke atas itu kok pria turun ke bawah. Yang masalahnya istrinya yang naik. Oke. Ya, Iya, ternyata wanita juga naik ya. Waktu di usia 20-an kan nikah saya 20-an. Itu saya tiap hari yang minta apa istrinya nggak, maksudnya dia bilang ya, biasa aja ya, gitu ya. Apalagi pertama nikah katanya belum menemukan rasa enaknya itu. Nah, sekarang malahan dia yang minta tapi pria itu sudah mulai menurun staminanya. Jadi pria itu mempunyai kelemahan di usia yang lebih atas itu seksnya mulai menurun. Tapi saya rasa menurun itu bukan karena seksnya tidak mau lagi kuat, bukan. Karena pengaruh-pengaruh lainnya, contohnya dari beban kerjanya, terus waktunya karena dia banyak di luar, apalagi kalau kayak pembisnis, pekerja, ulet itu pasti begitu. Terus ada lagi mungkin faktor makanan yang bermasalah dalam tubuh kita akhirnya membuat stamina kita ataupun otong kita itu loyo. Dengan loyo itu jadi nafsu untuk melakukan hal itu mulai terhambat. Mulai hilang sedikit demi sedikit itu yang saya curiga. Jadi saya rasa mungkin istrinya yang masih normal, prianya ini yang bermasalah. Mohon maaf saya garis bawahi bukan istrinya masih normal, istrinya abnormal dong di atas 30-an. Tapi emang bener sih, biasanya kan kalau perempuan itu di awal-awal tuh selalu mencari ini enaknya di mana ya gitu dulu ya. Tapi ketika sudah nemuin dia nggak mau berhenti. Nah, kalau laki-laki nggak peduli nih dari awal udah dikencengin. Begitu terakhir-terakhir udah mulai aduh, udah mundur teratur gitu ya. Ini yang buat wanita tuh di usia 30-an ke atas mendekati 40 ya, mendekati usia-usia menopause. Ini akhirnya susah untuk bahagia karena suaminya tuh ngerasa agak kendor, agak kurang. Disitulah terjadi perselingkuhan, cekcok rumah tangga, bahkan sampai perpisahan. Benar, banyak terjadi hal begitu. Jadi saya rasa memang pria perlu bagaimana pria itu harus mengerti tentang pribadinya dia. Jadi jangan coba-coba pria itu anggap cuek-cuek aja, biarin aja istrinya kok puas begini. Sebenarnya istri itu punya banyak beban dalam hati. Dulu ya, sebelum saya mengenal produk ya, saya sendiri masih biasa itu saya nggak cuek sama istri, biarin, nggak, istri pasti nggak seperti cowok gitu minta-minta, istri itu diam. Ternyata dia minta-minta juga ya. Tapi tahu nggak sih Pak Andre, ini sebagai saya di sisi wanita, banyak sekali laki-laki itu yang egois. Tahu nggak egoisnya gimana? Egois karena apa? Kalau sedang berhubungan begitu ya, ketika dia sudah selesai ya udah gitu. Perempuannya tuh nggak akan kalau bahasa Jermannya itu direken gitu ya. Mau dia sudah atau belum, pokoknya laki-lakinya sudah. Itu yang membuat wanita tuh jadi sama laki-lakinya kehilangan cinta. Oh, jadi itu ada pengaruh. Ada dong, saya expert dari sisi wanita ya. Jadi memang, nah kalau itu saya rasa memang para pria ini harus perhatikan kehidupan seksnya. Makanya saya heran sekarang tuh pria-pria kehidupan seksnya nggak diperhatikan. Dia mulai ke kehidupan gaulnya. Contohnya nge-gym, itu ternyata termasuk kehidupan gaul. Olahraga kan bisa jogging, bisa apa, tapi mau plus-plus dia pergi nge-gym ya. Akhirnya ototnya bagus sekali.
Terus dia sekarang lagi musim bersepeda. Memang baguslah, semua bagus. Tapi dia lupa bahwa kebutuhan seks itu juga dibutuhkan. Dan dua barang ini tidak ada hubungan dengan seks. Oke. Menurut saya tidak ada hubungan. Karena cuma staminanya bagus. Tapi kalau otongnya loyo, selamanya loyo. Kamu mau olahraga, mau nge-gym sampai ototnya luar biasa, tetap dia loyo. Karena nggak ada hubungannya dengan di bawah. Ya, karena apa? Celananya nggak jelas ya. Apanya namanya, celananya sudah bintil-bintil hitam. Makanya saya heran, kenapa para pria ini lucu? Justru perawatan di bagian bawah itu dia nggak bikin dengan baik. Justru dia bingung dengan perawatan di bagian atas. Nah, di bagian atas itu untuk apa sebenarnya? Pamer palingnya, pamer. Tapi sebenarnya yang harus dipamer itu adalah yang di bawah itu. Bener. Pamer untuk istrinya. Bisa jadi nanti kalau misalnya di atas sudah oke, ternyata dibuka tarang, dia angka 6, kan malu ya? Ya, itu yang bukan malu, itu sering terjadi karena saya punya pengalaman ada teman yang ejakulasi dini tapi binaragawan. Wah, kamu bisa lihat aja badannya itu gila banget, ternyata dia ejakulasi dini baru nempel langsung meltu ya. Jadi ini peltu ya. Ya, jadi yang ini yang saya bilang tidak ada hubungan dengan masalah si otong. Jadi saya berharap para pria untuk memperbahagia rumah tangga itu ada kehidupan seks itu butuh suatu stamina yang bagus dan juga perawatan herbal dari tubuhnya untuk si otong. Setuju banget. Nah, kalau ngomongin tentang perawatan yang herbal itu ya Pak Andre ya, banyak sekali obat-obat yang yang memilih instan gitu loh. Malam hari ini mau strong, malam hari ini dia minum terus strong gitu kan. Nah, ternyata itu bahaya banget buat kinerja jantung kan Pak Andre ya? Kalau dia memakai kimia, kalau 1-2 kali is oke lah. Namanya juga kebutuhan khusus 1-2 kali. Tapi event spesial. Ya, event spesial. Tapi saya lihat banyak orang memakai itu sampai masuk koran bahwa bla 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 meninggal di atas wanita punya tubuhnya. Meninggal di kamar apa. Nah, itu kejadian karena jantungnya. Jadi karena kebanyakan obat-obat kimia untuk menstrongkan otong kita itu banyak campuran-campuran yang membuat jantung kita berdebar. Nah, kalau kita ada kayak darah tinggi, jantungan atau kolesterol lah, itu semua akan mempengaruhi pada tubuh kita yang seperti tadi over, kita bisa kecapean dan meninggal. Itu kejadian. Nah, kalau baiknya sekarang banyak sekali herbal-herbal yang bisa membantu dia. Jadi keuntungan herbal itu adalah dia lebih soft ya, tapi dalam jangka agak panjang. Mungkin kalau obat itu butuh setengah jam langsung cerot langsung selesai. Kalau herbal enggak, dia main slowly tapi slowly but sure. Ya, tapi slow tapi pasti. Ya, itu yang penting ya, slowly but sure seperti lagu. Nah, herbal apa yang akan kita tawarkan untuk Anda malam hari ini? Ini dia di depan saya ya kan. Kalau Anda tadi ngelihat bentuknya loh, kok kalau ini memang bikin si otong strong, kenapa gambarnya nggak ada cewek lagi apa, cowok lagi apa? Kenapa gambarnya malah kelapa? Gitu ya Pak Andre ya. Jadi ini memang untuk privasi, untuk privasi para klien kita supaya produk kita ini memang lebih terjaga privasinya, apalagi mengangkat yang namanya pria. Kelemahan pria itu adalah malu, gengsi, atau gimana apabila si wanita mengetahui bahwa dia memakai konsumsi tambahan-tambahan seperti itu. Mereka nggak gengsi minum madu dan telur, padahal kita sudah tahu kalau madu dan telur itu dia pingin sesuatu. Nah, kenapa dia nggak gengsi? Tapi kalau minum yang kayak herbal itu, kalau ada gambar-gambar khusus dia agak gengsi sedikit, malu kayaknya kok pakai. Tapi menurut saya kalau dengan memakai produk kita herbal itu nggak perlu gengsi karena dia nggak ada gambar-gambaran aneh, dan juga dia pakai beberapa kali sudah bisa stop, nggak perlu harus berlama karena dia bisa nggak ada pergantungan ya. Tidak ada. Jadi kita memperbaiki tubuh kita setelah sudah sempurna, pasti kehidupan seksnya kembali normal. Wow, jadi intinya bukan hanya untuk kehidupan seks Anda saja, tapi juga untuk kesehatan Anda. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin herbal yang satu ini namanya udah jelas nih, Cocomax ya kan? Benar ya baca Cocomax ya, Cocomax. Sebenarnya herbal ini dalamnya ada apa aja sih kandungannya? Boleh nggak sedikit sebelum kita break nih, Pak Andre? Oke, jadi Cocomax ini sebenarnya kandungan khususnya yang membuat pria hot, otongnya bagus itu ada ginseng. Ada 3 ginseng yang di dalam ini dicampur menjadi satu. Terus ada lagi kandungan kelapa ya, tapi kelapa bukan kelapa karena kelapa bisa kolesterol. Air kelapa yang bisa mendetoks tubuh kita. Jadi kalau kita ketahui tubuh kita itu kenapa bisa otong kita bisa loyo dan lain-lain, itu karena makanan yang kita konsumsi itu mempunyai masalah-masalah zat kimia semuanya membuat kita loyo, atau ada penyakit-penyakit tambahan di tubuh kita seperti kalau kita
kolesterol, darah tinggi itu akan membuat barang kita akan loyo. Nah, jadi dengan bantuan detox dari air kelapa ini akan membuat ginseng itu bekerja secara maksimal. Oke, jadi di detox dulu, ginsengnya masuk, si Otong pun begini, ya kan? Pasti. Oke, nanti lebih lanjut kita akan ngomongin tentang Cocomax ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali saat lagi.